Tiada pengharapan tanpa doa dan tindakan nyata. Begitulah Yesi Gusman memaknai tentang arti berguna bagi keluarga dan sesama. Maka enyahlah segala impian muluk itu, sebab Yesi hanya ingin mencari tentram hati agar hidup menjadi berarti. Di titik inilah mata dan hatinya tertuju pada satu bahagia sebagai ibu, yakni ibu yang demokratis dan memahami keinginan berbeda dari anak-anaknya. Terus saya bilang, kamu tahu yang kamu pilih ini, Cer, kamu bisa bertanggung jawab karena gimana pun kamu nanti akan bertanggung jawab atas keluarga kamu. Kamu yakin bisa mandiri dengan pekerjaan ini? Iya, Mah, saya yakin. Ya udah, kalau memang itu kamu yakin dan pilihan kamu, Mama dukung. Alhamdulillah, kata dia, aku tahu Mama akan dukung. Jadi dia senang gitu. Jadi saya senang juga karena saya orang yang pertama yang dimintai pendapatnya ini. Jadi dia artinya mungkin merasa aman gitu ya. Mendengarkan apa yang mereka katakan kadang-kadang berbeda dengan apa yang menurut kita baik. Tapi pada akhirnya kita perlu waktu untuk saling mendengarkan. Dan saya suka memeluk dan mencium mereka, jadi memberikan kehangatan. Dan kita menjadi satu keluarga, kalau lagi berkumpul, keluarga yang senang pergi bersama, makan bersama, jalan-jalan bersama, itu penting buat kami. Tidak usah kita harus melakukan hal yang sifatnya berlebihan, tapi kesederhanaan, masak di rumah atau apa buat kami menyenangkan. Membebaskan, sesuai dengan, karena anak kan sudah besar-besar juga ya. Itu jadi membebaskan apa bidang keahlian dia. Dalam rentang kehidupan barunya, Yesi juga mengakrabi kegiatan sosial. Mendirikan taman bacaan anak di berbagai wilayah di Indonesia adalah salah satu pembuktian dari seorang Yesi tentang arti berbagi pada sesama. Ketika saya sendiri lahirlah taman bacaan anak. Saya pernah sakit keras sampai saya tuh boleh dibilang sudah hampir meninggal gitu. Tapi alhamdulillah saya hidup lagi, diberikan kesempatan Tuhan lagi sehingga saya membuat taman bacaan anak, dan banyak teman-teman relawan, sahabat-sahabat keluarga besar saya tuh banyak yang membantu perjalanan taman bacaan ini. Saya diberi kesempatan Tuhan keliling Indonesia, bukan keliling dunia Mbak, keliling Indonesia, di mana dulu saya tahunya hanya Bali dengan Danau Toba, sekarang saya sudah tahu Papua dan semua Aceh dan lain-lain. Alhamdulillah ketika saya bekerja di Badan Akreditasi Nasional, saya juga diberi kesempatan lagi keliling Indonesia lagi. Jadi semuanya adalah berkah kehidupan, kado-kado kehidupan buat saya. Kalau yayasannya kan Yayasan Bunda Yesi ya Mbak ya, untuk taman bacaan itu ya, taman bacaan gratis. Kita adanya di daerah padat penduduk. Gitu. Sampai Jakarta kan, Jakarta Pusat nggak ada, adanya di pinggir-pinggiran gitu, itu aja. Di luar kemampuan berakting, Yesi juga memiliki ketajaman sebagai penulis. Buku bertajuk Menyemai Kasih adalah bukti betapa jernihnya Yesi menyusun jalinan kata-kata yang mengguratkan kegigihannya sebagai wanita. Apa yang tersurat itu makin meneguhkan bahwa Yesi yang sekarang berbeda dengan Yesi yang dahulu. Seperti beda dalam penampilan, juga beda dalam bertutur, yang kesemuanya adalah hasil dari menggali potensi diri. Gali kemampuan dan kita diri sendiri. Kita harus tahu kita punya kompetensi di mana yang diberikan sama Tuhan kita, yang mahal sekali, itu kecerdasan jamak kita yang mahal sekali, tidak bisa dibeli dengan uang, tapi sebaliknya juga murah sekali sehingga Mbak nggak perlu uang untuk beli, karena udah ada di dalam diri kita. Ya paradigma kehidupan ini aja, kalau kita melihat kecerdasan itu tadi kembali dengan kecerdasan jamak, sehingga tidak jadi satu saja menjadi satu ukuran. Mungkin kita lebih bisa menghargai satu sama lain. Bahwa siapapun itu punya hak yang sama, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Multikultural itu harus dihargai, tidak saling menyakiti, jangan membiarkan hal-hal yang buruk dalam diri kita tuh timbul. Dia penyayang, selalu ingin belajar, selalu peduli sama orang lain. Semua dia selalu peduli sama orang baik. Dan lucu, saya punya, dia unik ya. Dia tuh senang kebersihan. Saking bersihnya ketika kita sama-sama berjalan di hutan. Kan kita udah capek ya. Saya sembarangan dong manusiawi ya. Buang sampah nih tisu ini.
Dia suruh supir itu belok balik, ambil itu tisu. Yesi Gusman, mata Yesi Gusman, apa ya? Ya, seorang makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kesempatan hidup menjadi ibu dari beberapa orang anak, diberikan banyak kebaikan-kebaikan yang saya syukuri dan saya menikmati, dan mudah-mudahan saya tidak berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh pencipta saya sampai akhir hidup saya, itu aja. Pernah merasakan kejayaan, juga pernah disanjung puja begitu rupa, tak membuat Yesi terdiam di masa lalu dan menjadikannya bangga pada yang telah lewat. Karena terus bermenung mengingat kejayaan, sama halnya dengan menggali lubang kubur sendiri. Yesi terus mengepakkan sayap kreasinya. Ia memilih menggapai masa depan dengan mengusung segunung syukur. Selebihnya, biarkan Tuhan yang mengatur hasilnya. Saya bersyukur atas kehidupan ini, itu saja. Kadang-kadang saya tuh pernah pada satu masa-masa, Mbak, saya tidak pernah doa meminta gitu. Saya hanya doa bersyukur. Kenapa saya tidak mau doa meminta kepada Tuhan lagi? Karena saya takut Tuhan marah. Karena sudah diberikan banyak, kok masih minta lagi gitu. Jadi kita udah bersyukur, kita masih minta lagi. Kan Tuhan udah tahu yang terbaik buat kita, pasti udah diberikan gitu. Yang harus kita berikan adalah rasa bersyukur dan terima kasih, dan mohon diberikan perlindungan sehingga kita tetap jadi orang yang bersyukur. Iya, dia hebat sekali. Sebagai wanita dia hebat sekali. Bahwa beliau tuh dengan Bu Yesi terjun ke bidang politik, itu banyak bisa berbuat banyak. Banyak bisa berbuat banyak. Artinya belum tentu orang bisa seperti dia. Karena pertama dia pemerhati pendidikan, khususnya PAUD. Nah, dunia PAUD ini sangat dibutuhkan. Dan Bu Yesi lihat sendiri kondisi di lapangan. Karena selama ini dia lihat, oh begini kondisi di lapangan. Nah, itu dia mau rubah, dia mau perbaiki. Karena setahu saya itu ya PAUD itu paling penting dalam dunia pendidikan anak-anak. Yesi, dialah elok kupu-kupu yang riang mengepakkan sayap, terbang menyapa angin, namun tak pernah lupa akan ladang yang pernah membesarkannya. Sesekali Yesi mengenang dan melongok ke ladang terdahulu, yakni ladang perfilman yang berisi akting-aktingnya, seperti tertuang di film Selamat Tinggal Duka, Neraca Kasih, juga Ummi Aminah. Dalam ingatan sebatas kenang itulah, Yesi menafsir apa arti syuting dan akting yang membesarkan namanya. Acting adalah ketika kita berperan menjadi satu individu yang lain, karakter yang bisa kita mainkan menjadi satu seni dan keindahan. Tapi asal jangan lupa kita kembali kepada diri kita sendiri. Ya kalau dulu itu kan film ya Mbak, bukan sinetron. Jadi kita bisa syuting tuh 2 bulan, nggak sampai terburu-buru seperti itu. Jadi menikmati, kadang-kadang kalau misalnya masih kurang bagus diulang lagi sampai dapat hasil yang terbaik. Jadi lebih tidak stres ya kayaknya. Ya itu seni adalah bagian dari kehidupan kita, dari kita mulai dilahirkan. Keluarga saya, keluarga ya seniman juga ya, tapi bukan seniman murni ya. Lalu anak-anak saya juga yang satu sekarang sekolah komik di Jepang, yang satu lagi juga suka musik, yang satu lagi suka menyanyi. Jadi semuanya itu berjalan secara natural saja. Kalau pendidikan ya menurut saya itu adalah bagian daripada tujuan hidup kita. Pendidikan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi apa yang bisa kita lakukan buat lingkungan kita. Artinya saya melihat bahwa banyak berbuat untuk orang banyak. Nah nanti kita akan dapat sendiri hasilnya. Mungkin bukan dari kita, mungkin dari orang lain, tapi orang yang kita nggak duga-duga. Gitu. Kupu-kupu elok itu kini berayun-ayun ringan pada sejuntai tangkai bunga. Sayapnya terus mengepak, pertanda begitu banyak hasrat dan keinginan. Yesi dan kupu-kupu adalah simbol sekaligus bara semangat, di mana sayap indahnya kini berwujud sayap besi yang terus berkepak menyambangi ladang-ladang kehidupan dan memberi arti pada sesama. Gali kemampuan yang ada dalam diri kita, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan kita. Rezeki itu ada dalam diri kita sendiri, gali apa yang kita miliki. Setelah itu kembangkan, tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan kita. Dan janganlah berlebihan dalam segalanya. Jangan terlalu memaksakan diri, memaksakan lingkungan, tapi ikuti saja kata hati kita. Yesi,
Mama sayang sekali sama kamu. Mama doakan kamu selalu selamat, selalu bahagia, dan kamu ada selalu di jalan yang benar. Gitu saja Yesi, pesan Mama. Oh, bekerja keras sekali. Sekarang ini hampir nggak pernah istirahat. Setiap hari ada pekerjaannya. Kalau nggak kantor, kan dia kerja di Departemen Pendidikan BAN PNF itu. Terus dia juga ngajar di London School. Jadi waktunya penuh. Banyak kesalahan, tapi alhamdulillah nggak pernah marah Ibu. Selalu memaafkan dan ya dia pesan jangan diulangin lagi. Bijaksana lah Mbak, bijaksana banget gitu alhamdulillah. Marah nggak pernah. Mungkin dianggap keluarga mungkin ya, sampai saya alhamdulillah diajak pergi umroh gitu kan. Seorang saya supir gitu kan nggak mungkin menurut saya pergi ibadah umroh gitu. Tapi alhamdulillah dengan saya kerja sama Bu Yesi Gusman itu saya diajak umroh keliling ya. Saya sampai pernah ke luar negeri nih Mbak, saya sampai ke Singapura, Australia, terus Paris gitu kan, Belanda ya alhamdulillah berkat Ibu Yesi gitu. Ya, ucapin terima kasih aja. Terima kasih udah saya bisa istilahnya bertahan ya Mbak, sampai 24 tahun. Saya udah tahu ke daerah-daerah. Udah saya diajak umroh sama Yesi itu aja. Yang nggak bisa saya bales ya, mungkin Tuhan yang akan bales. Bersemi